Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Fauzi dari kampus ITB AS Indonesia dengan NIM 2020 SEK 55. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ijarah, kemudian hot dan wadiyah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di dalam video ini. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama. Yang pertama yaitu sistem ijarah. Sistem ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Atau bisa dalam bahasa Arab yaitu memiliki makna yaitu imbalan atau upah atau sewa atau jasa. Sedangkan dalam istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikut pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Contohnya, seseorang meminjam sepeda motor ke bank untuk mendapat pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah pada bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunasi peminjaman, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali kepada nasabah. Kemudian yaitu rukun ijarah. Yang pertama yaitu ada orang yang menyewakan suatu barang atau disebut muazir dan mustajir. Kemudian yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga ada ijab kabul atau sigat. Yang keempat ada upah. Yang kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewa dan pihak penyewa. Kemudian syarat ijarah. Yang pertama kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal. Yang kedua kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Kemudian barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Kemudian yaitu jenis ijarah. Jenis ijarah ada dua, yaitu yang pertama ijarah manfaat, atau jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian ijarah pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, atau yang lain-lain. Kemudian pembatalan ijarah. Satu, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Kemudian terjadi uzur pada salah satu pihak. Kemudian contoh dalam skema pembiayaan ijarah bisa dilihat pada gambar. Untuk keterangan gambar yaitu nasabah mengajukan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang ijarah, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Kemudian bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati setelah periode ijarah berakhir. Kemudian nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Kemudian yaitu landasan hukum ijarah. Landasan hukum ijarah terdapat pada hadis surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika menyusukan, maka berikanlah kepada upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu. Kemudian yaitu sistem hot. Hot adalah akad peminjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati secara teknis. Pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Menurut Bank Indonesia, hot adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu jangka tertentu. Hot berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba hot tidak boleh dilakukan karena ini melanggar syariat Islam. Yang kedua yaitu rukun hot. Yang pertama, peminjam atau muhtarid. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti syarat harus balik, berakal waras dan tidak mahjur. Kemudian yang kedua yaitu pemberi pinjaman atau muhrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat, tabaru atau layak atau mampu, dengan arti mempunyai kecakapan
dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam HOT, seorang muhid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, HOT didirikan sesuai fungsi dan sosial bank. Dananya biasanya berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga yaitu barang atau utang atau mahud alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam HOT harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah. Kemudian syarat HOT. Yang pertama yaitu bank, pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. Yang kedua nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. Kemudian proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan al-HOT atau akad HOT. Kemudian ketentuan dari HOT. 1. Al-HOT adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. 2. Nasabah al-HOT wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. 3. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah. 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Kemudian nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya memperpanjang waktu pengembalian atau seluruh kewajibannya. Kemudian sumber dana HOT. Berdasarkan Fatma MUI, pendanaan HOT berasal dari 1. Bagian modal lembaga keuangan syariah. 2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian fungsi HOT. Berikut ini adalah fungsi HOT. 1. Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana. 2. HOT Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. 3. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Kemudian macam-macam HOT. 1. Akad HOT yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan yang tertera tersebut, yang menjelaskan bahwa al-HOT adalah bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. 2. Akad HOT yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk dalam akad-akad muwadadah. Kemudian pengakuan dan pengukuran HOT. 1. Pinjaman HOT diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. 2. Biaya administrasi, bonus atau ujrah yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional. Kemudian biaya administrasi, bonus atau ujrah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dengan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Kemudian penyajian HOT. 1. Pinjaman HOT yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman HOT. 2. Penyisian penghapusan aset pinjaman HOT disajikan sebagai pos lawan. Kemudian kegunaan HOT dalam perbankan syariah. 1. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. 2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji. 3. Pinjaman pengusaha kecil. 4. Pinjaman kepada pengurus bank. Kemudian landasan hukum HOT. Landasan hukum HOT berasal dari surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi dan memiliki arti, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyampaikan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian sistem wadiyah. Wadiyah berasal dari wadashi syai'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki. Wadiyah merupakan akad tabaruat atau tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun akad ini bisa menjadi akad muwadah atau tijarah jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat atau jual beli manfaat jasa pada penitipan tersebut. Kemudian jenis wadiyah. Wadiyah yang amanah atau wadiyah yang asli. Tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah penerima titipan, tidak mempergunakan barang titipan
dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi. Contoh safe deposit box. Nasabah menitipkan barang pada bank syariah. Sejak awal transaksi disepakati adanya jual beli manfaat barang, sehingga bank syariah boleh mengenakan fee kepada nasabah. Kemudian wadiyah yad domamah. Wadiyah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Wadiyah yad domamah ini terjadi tahawul al-khod dari akad titipan menjadi akad pinjaman oleh karena titipan tersebut digunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian, pinjaman ariyah dapat dihabiskan. Kemudian rukun wadiyah. 1. Adanya ijab dan qabul atau sikhat. Harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. 2. Harta atau barang yang dititipkan harus halal. 3. Untuk melakukan wadiyah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan wadiyah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Kemudian syarat wadiyah. 1. Baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan keduanya harus berakal. 2. Kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiyah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil. 3. Harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Kemudian faktor batalnya akad wadiyah. 1. Meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. 2. Adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Kemudian terjadi hajar atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan. Kemudian apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang pada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Kemudian landasan hukum wadiyah. Landasan hukum dari transaksi wadiyah berasal dari hadis surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian ada juga di An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Terima kasih. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.